Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para sedulur ketemu lagi di channel Ngobrol Politik bersama Pak Dekun. Oke teman-teman, hari ini hari yang paling menggembirakan, paling membahagiakan, dan sekaligus juga bikin kita prihatin ya teman-teman. Gimana? Satu, kenapa kemudian saya bilang membahagiakan, menggembirakan, karena kemudian DPR sepertinya memang saat ini gak ada pilihan lain kecuali membatalkan revisi Undang-Undang Pilkada, yang mana artinya ini merupakan kemenangan seluruh lapisan masyarakat di Indonesia, di mana atmosfer demokrasi kita akan kembali lagi ke relnya, teman-teman. Karena memang kemarin-kemarin ini kan sebetulnya juga banyak ya sebetulnya sudah kesal gitu kan. Kita pun yang orang-orang kecil gini juga kesal gitu kan, begitu melihat banyak drama gitu kan yang terjadi di dunia perpolitikan di negeri kita ini. Walaupun seakan-akan sepertinya yang menggerakkan tersebutlah invisible hand, tangan yang nggak terlihat, tapi sebetulnya kita semua tahu teman-teman, itu sudah menjadi rahasia publik. Yang jelas saat ini merupakan hari yang mengembirakan, yang betul-betul membuat kita semua senang ya gitu kan, karena memang sepertinya atmosfer demokrasi di negeri kita akan lagi di relnya yang benar ya teman-teman. Ini sudah sangat jelas sekali di mana DPR betul-betul saat ini sepertinya akan membatalkan revisi Undang-Undang Pilkada, yang mana krisis konstitusi ataupun darurat konstitusi pun akhirnya bisa dilewati. Karena memang seharusnya memang harapan seluruh masyarakat ya teman-teman, itu bahwasanya keputusan Mahkamah Konstitusi itu seharusnya sudah dihormati ya teman-teman, karena itu memang merupakan harapan dari seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Dan kemudian kita pun bertanya-tanya, kenapa justru anggota DPR yang hakikatnya merupakan wakil daripada rakyat gitu kan, hakikatnya adalah utusan daripada rakyat, dan demokrasi di negeri kita ini hakikatnya dari rakyat untuk rakyat, bukan untuk kelompok tertentu, bukan untuk orang-orang tertentu saja gitu kan. Yang jelas kita semua patut senang karena memang akhirnya revisi Undang-Undang Pilkada dibatalkan, dan akhirnya semua partai-partai, yang khususnya partai-partai yang menurut saya selama ini sepertinya dikucilkan seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, bisa mengajukan calonnya teman-teman. Karena memang di PDI Perjuangan ini kan banyak calon-calon putra-putri daripada bangsa Indonesia yang berkualitas gitu kan, berpotensi, memiliki kemampuan yang kompeten di bidangnya untuk kemudian maju di pilkada gitu kan. Taruh kata seperti ada Bapak Ganjar Pranowo, ada Bapak Jarod Saiful Hidayat, dan yang lain-lain masih banyak lagi gitu kan. Yang jelas dengan undang-undang pilkada yang baru, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tentunya bisa memunculkan wakil-wakilnya gitu kan di seluruh wilayah Indonesia gitu kan. Dan kenapa kalau kemudian saya bilangkan di sela-sela kemudian kesenangan, kebahagiaan kita ini gitu kan, ada keprihatinan gitu kan, ada kesedihan. Gimana kita nggak sedih, gimana kita nggak prihatin gitu kan, kalau kemudian untuk kemarin ini salah satu partai yang betul-betul berjuang, berdiri tegak kemudian untuk mengawal keputusan daripada Mahkamah Konstitusi ini hanyalah yang terlihat ya hanyalah daripada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Menutup perbedaan di antara kita semua, kita bisa melihat bahwasanya satu-satunya partai yang betul-betul berjuang untuk mengawal daripada keputusan Mahkamah Konstitusi adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tentunya kita berharap semua wakil rakyat gitu kan, itu bisa terketuk hatinya ya untuk kemudian mengawal daripada keputusan Mahkamah Konstitusi dalam aturan pilkada ini teman-teman. Yang jelas kita juga berharap nih teman-teman, sekarang yang jelas PDIP ini bisa mengeluarkan calon-calonnya untuk kemudian maju di seluruh pilkada di seluruh wilayah Indonesia. Dan yang jadi isu ya, ada sinyal-sinyal bahwasanya dengan mengesampingkan perbedaan, Anies Baswedan sepertinya ada kemungkinan besar akan diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk maju di pilkada DKI Jakarta. Karena saya pikir kalau sampai kemudian Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan nggak kemudian mengambil Anies Baswedan ini, tentunya sangat berat ya persaingannya nanti. Dimana di seberang ada Koalisi Indonesia Maju dengan Ridwan Kamil dan Bapak Sarwono.
Yang jelas nggak ada pilihannya ya. Nah, kalau bisa ya Anies Baswedan plus kader PDI Perjuangan, yaitu Bapak Rano Karno. Ini dua tokoh yang saya yakin moncer ya kalau kemudian untuk maju di Pilkada DKI Jakarta. Dan jangan pernah lupa teman-teman, terakhir kita agar selalu mengawal daripada keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan aturan daripada undang-undang pengajuan calon kepala daerah atau undang-undang pilkada ini ya teman-teman, rancangan. Yang jelas jangan sampai lengah, kalaupun kemudian kita nggak bisa ikut demo karena kita tempatnya jauh, paling tidak kita mengawalnya lewat media sosial. Oke teman-teman, semangat terus, dan sepertinya memang saat ini demokrasi di negeri kita ini udah mulai bergerak kemudian untuk masuk ke dalam rel yang benar lagi. Oke, itu teman-teman. Salam seduluran dari channel saya, channel Ngobrol Politik dengan Pak Digun.